Satunya adalah visi misi kita adalah berkomitmen terhadap Polri untuk berusaha berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki citra kepolisian di masyarakat. Dan kita juga sebagai penengah antara masyarakat dan Polri. Itu sih intinya. Sahabat Polisi adalah organisasi. Mungkin pekerjaannya itu lebih ke seperti apa sih? Mungkin kita banyaknya giatnya seperti mungkin sosial, seminar, juga tidak hanya sebatas di situ. Kita juga kan ada bidang bisnis, ada bidang hukum, terutama di advokasi, LBH. Itu ada terdiri dari 7 bidang. Terus hari ini perayaan ulang tahun yang keberapa? Ini bukan ulang tahun, tapi yang ulang tahun itu pembina. Kita ini kantor baru, logo baru, ya kan. Kalau dulu kan kita logonya bintang cuma satu, kita sekarang ada logo warna merah. Jadi kan dulu kan cuma sahabat polisi saja, tapi karena ini sekarang antusias masyarakat meluas, keinginan untuk masuk di sahabat polisi, akhirnya kita tambah jadi sahabat polisi Indonesia. Nah terus kita warna merah artinya kan berkaitan dengan Indonesia, kan merah putih. Artinya kita selalu merah putih dan NKRI harga mati buat kita. Nah kebetulan nih di sahabat polisi, Ustadz Ketua Bidang Sosial dan Budaya, dia nanti akan banyak kegiatan seperti sosial yang berkaitan dengan sosial budaya lah. Silakan ada yang tambahkan Ustaz. Mas Taki sendiri udah berapa lama Mas Taki di organisasi ini? Alhamdulillah kurang lebih di sahabat polisi udah berjalan 4 bulan ya, 4 bulanan kok. Itu jobdesknya apa mungkin tadi yang di bidang yang apa, budaya dan sosial? Kalau saya pribadi di kedua bidang sosial budaya yang memang kedepannya kita bakal ada giat untuk lebih sosial kepada masyarakat, kemudian menyambung relasi juga kepada organisasi yang lain, ya. Kemudian audiensi juga kepada mungkin kepolisian juga, ya, gitu, ya. Terkait juga untuk kemajuan organisasi bersama. Gitu. Mas Taki sendiri apa yang bikin tertarik untuk gabung di sahabat polisi? Dorongannya itu apa sih? Kalau dari saya pribadi sih tentunya ingin menyambung silaturahim, ya. Kalau kita di organisasi kan artinya kita punya keluarga yang baru, kemudian circle yang baru, yang insya Allah di sini kita bisa membentuk circle yang positif tentunya, yang membawa kita kepada kemajuan, kemudian juga kita bisa menyambung relasi yang cukup banyak, dan tentunya tujuannya sahabat polisi adalah untuk bisa bersinergi dengan Polri agar memperbaiki citra polisi, bahwasanya polisi itu adalah mengayomi masyarakat gitu loh. Gitu. Dibutuhkan masyarakat. Polri itu dibutuhkan, dan bayangkan kalau satu hari nggak ada polisi gimana? Betul kan? Nggak tahu kriminal kayak gimana gitu. Lalu lintas saja coba. Jadi kita jelaskan terhadap masyarakat bahwa polisi itu penting, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalaupun ada oknum yang nakal, itu adalah oknum. Bukan polisinya. Jadi harus dimengerti. Lalu kita wajib jelaskan terhadap masyarakat terkait itu aja. Untuk kegiatannya sendiri apa lagi Kak? Kalau misalnya Yang sudah kita lakukan di beberapa polisi ini adalah di sekarang di zaman COVID ini kan, COVID-19 ini dia berbagi masker, berbagi ya yang kita mampu berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang sudah dilakukan di beberapa kabupaten, DPK, DPC, dan DPW saat ini. Nggak bisa gerak yang lain-lain terkait dengan COVID ini. Kalau sebelumnya kita ada seminar, ada pelatihan, itu yang sering kita lakukan. Untuk anggotanya sendiri berapa nih Bang untuk sahabat polisi Indonesia? Saat ini yang terdata mungkin ada 2000 lebih ya. Yang terdata saat ini, tapi karena ada pengurusan baru dan kantor baru, kita semua rubah lagi. Saat lagi di awal mungkin lagi dapat pendataan kembali karena ada perubahan logo, ada perubahan logo di KTA juga, dan yang kita akan benahi. Kan ada juga pengurusan baru seperti sekjen yang baru, ketua bidang hukum yang baru, terus lagi ketua bisnis yang baru, semua pengurus kita yang baru nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut di kegiatan yang lain. Kalau Mas Taki sendiri selama 4 bulan di sahabat polisi ini udah ada program apa aja yang dijalankan, atau mungkin dekat-dekat ini ada yang mau dijalankan dulu? Seperti yang disampaikan Ketum, memang di kondisi COVID ini kita kalau untuk masalah bersosialisasi yang terjun ke lapangan langsung itu agak sulit ya, karena takut menciptakan kerumunan. Jadi yang kita fokuskan sekarang adalah mungkin edukasi tentang masyarakat tentang COVID, itu yang pertama. Kemudian ke depan mungkin target-target program kita
khususnya di ketua bidang saya pribadi. Mungkin ke depan kita bakal bikin acara-acara seminar juga ya tentang bisnis. Kebetulan saya juga menggeluti di dunia bisnis juga ya. Dan kalau yang sekarang di akhir tahun ini memang saya lebih banyak untuk mengikuti kegiatan ketum aja, nunggu arahan dari ketum bagaimana benahan. Pak, di sahabat polisi ini ada keterlibatan rekan-rekan artis juga nggak sih yang bergabung? Ada, seperti ketua Serikaninya juga dari artis juga, dia mantan Putri Indonesia Pariwisata kan. Terus sekarang lagi tidak berkenan hadir karena lagi kondisi mau melahirkan. Terus mungkin saya juga ada Okan, orang Inggris lagi saya create juga. Terus banyak lain, siapa lagi ya namanya. Terus di bidang sosial juga ada artis siapa yang diajak nanti. Wahyu Kanacong. Ya. Okan masuk di bidang apa? Rencana tapi belum saya SK kan. Dia rencana saya mengajak beliau di hubungan antar lembaga. Humas antar lembaga. Kayaknya dia lebih pas di situ untuk di situ. Oke. Untuk Mas Taki sendiri ntar akan menggunakan mungkin media-media YouTube dan sosial media nggak sih untuk kayak mengenalkan sahabat polisi, atau memang sudah dilakukan selama 4 bulan ini? Tentu, itu udah pasti. Selama 4 bulan ini saya coba kenalin sahabat polisi ini melalui media sosial. Contohnya kayak Instagram. Kalau untuk YouTube sih mungkin ke depan bakal kita garap juga mungkin agar pengetahuan masyarakat tentang organisasi sahabat polisi lebih sampai gitu. Mungkin tanggapan penggemar Mas Taki gimana sih soal keterlibatan di sahabat polisi ini, atau mungkin mereka jadi pengen ikutan juga? Alhamdulillah responnya sangat luar biasa dan antusiasnya luar biasa. Tapi untuk saat ini memang kita belum terlalu fokus untuk perekrutan anggota, karena kita memang lagi fokus untuk pembenahan internal dulu biar pondasi sahabat polisi sendiri itu kokoh. Jadi ketika merekrut itu betul-betul kita sudah siap semuanya gitu. Menyita banyak waktunya sih ikut, kan bisa dibilang selebritis juga, banyak kegiatan juga, bisnismen juga, menyita banyak waktu juga gak sih ikut kegiatan kayak gini, atau malah menambah ilmu baru buat lu? Kalau menyita waktu sih enggak, karena kita kan memang sudah memikirkan apa resiko ke depan, kemudian apa tanggung jawab kita ke depan. Dan tentu saya merasa senang sekali kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan passion dan kita senangi, maka segala sesuatu itu akan menjadi ibadah insya Allah, apalagi mengharap ridhonya Allah. Nah, saya pribadi sih selama ini merasa banyak dapat ilmu ya tentang sosialisasi, terutama dari ketum juga yang luar biasa, bagaimana edukasi tentang organisasi itu penting sekali untuk masyarakat tentunya. Gitu. Untuk di organisasi ini ada masa jabatannya nggak sih, bisa berapa tahun atau ini? 5 tahun. 5 tahun dia. Ya, Pak ini salah satu, dia artis lah ya, atau public figure yang pengaruhnya sangat besar buat teman-teman milenial. Jadi makanya saya berkeyakinan beliau dengan ketua bidang sosial dan budaya itu berpengaruh banyak untuk kepada anggota-anggota di bawah, menjadi contoh juga. Dan dia juga sudah jelas terlihat seriusnya untuk ada di sahabat polisi. Jadi dia niat untuk nyelangin waktu di atas kesibukan itu. Kembali lagi ke niat. Kalau niatnya memang cuma sekedar hanya main-main, ya pasti dia akan ada waktu. Kembali ke pertanyaan tadi ya, pasti nggak ada waktu. Tapi kalau sudah niat, pasti waktu itu ada, akan selalu ada. Walaupun cuma sejam ya seminggu atau 2 jam seminggu, itu kan kualitasnya paling penting. Untuk mengajak Mas Taki bergabung itu susah nggak sih Bang, atau Mas Taki menyambut dengan baik? Itu alam yang mengatur ya sampai kita ketemu untuk bisa terjadilah saya untuk mengajak beliau untuk masuk di sahabat polisi. Karena saya punya keyakinan kalau dia masuk, insya Allah sahabat polisi lebih maju dan lebih banyak anggota milenial yang masuk. Tentunya yang milenial yang juga berakhlak ya, insya Allah. Nah Bang, tapi di balik ikut organisasi ini mungkin kan kayak ada yang mau bergabung, mungkin bertanya juga ya, apa sih yang mereka dapatkan gitu kan? Yang didapatkan yang paling kelihatan ya kalau berorganisasi adalah teman ya, jaringan ya. Kalau kita mencari makan di organisasi kan, organisasi itu tidak bergaji, tapi di dalam organisasi itu tetap banyak jaringan, kita banyak kesempatan, banyak peluang yang akan kita bisa nanti untuk mesejahterakan anggota. Banyak peluang yang akan kita dapat. Cukup. Thank you.